Selamat pagi Sobat Humas Polri, khususnya Sobat Humas Polri yang ada di Bangka Belitung. Kita paham bahwa akhir-akhir ini pandemi COVID Corona di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, masih mengganjal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita menghadirkan edisi ketiga Tribatal Talks tahun 2021, Bid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini, karena berkaitan dengan COVID, kita akan berbincang-bincang dengan Kabid Dokes Polda Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Kombes Pol Dr. Zulhairi, dengan topik Berantas COVID dengan 5M. Sobat Humas Polri, sudah ada bersama kita Kabid Dokes Polda Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. Kombes Pol Zulhairi. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak. Sehat Pak Dokter ya? Alhamdulillah sehat Pak Mas. Nah ini kita memang spesial ini Pak Dokter, karena kita melihat di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, sampai hari ini COVID ini masih menjadi momok buat kita, masyarakat Indonesia. Juga masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Seperti kita ketahui, hingga saat ini negara kita terus berjuang untuk dapat keluar dari pandemi COVID-19. Nah, mungkin untuk di Bangka Belitung, mungkin Pak Dokter tahu, kita ini termasuk, memang tidak termasuk 7 Polda yang diatensi Pak Kapolri. Namun kita juga memberikan, tetap memberikan edukasi kepada masyarakat kita untuk tetap mematuhi protokol COVID. Jadi protokol COVID ini bukan merupakan suatu paksaan buat kita, tetapi suatu kesadaran kita sendiri untuk mematuhi, ya. Jadi kita tetap memakai masker dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti gambaran apa nih kondisi di Bangka Belitung saat ini, Pak Dokter? Kalau di Bangka Belitung sendiri, sebenarnya kita secara umum memang bukan termasuk daerah yang mendapat atensi kasusnya yang tinggi, tapi kecenderungan kasus sepertinya bertambah. Kasus yang paling banyak mungkin di sini di daerah Pangkal Pinang. Kalau Bangka Belitung mungkin tidak termasuk 10 besar dalam kasus terbanyak di Indonesia. Kasus terbanyak di sana ya, Pak Dokter ya? Belum termasuk ya. Demikian Pak Kabid Mas. Mungkin kita sudah punya rumah sakit ya Pak Dokter ya, di Bayangkara kita ini, dan menurut saya rumah sakit Bayangkara Polda Bangka Belitung ini cukup representatif dan menurut saya udah cukup lengkap juga alatnya. Mungkin apa saja fasilitas yang ada di rumah sakit Bayangkara Polda Bangka Belitung ini dalam penanganan COVID-19 ini Pak Dokter? Ya, untuk fasilitas rumah sakit Bayangkara tingkat 4 Polda Kepulauan Bangka Belitung, sebenarnya untuk fasilitas rawat jalan dan rawat inap kita sudah mampu. Namun saat ini kita masih fokus untuk rawat jalan. Rawat jalan ya? Rawat jalan. Untuk rawat inap kita sifatnya masih memang saat ini sebagai cadangan, karena masih difokuskan di rumah sakit umum pemerintah. Gitu ya? Rumah sakit yang dan BK SDMD. Untuk tenaga medisnya, ketersediaan kita bagaimana Pak Kabid Dokes, Pak Dokter? Untuk rawat jalan kita sudah cukup mendukung pelayanan kesehatan. Untuk rawat inap memang kita menyesuaikan nanti jika kita sudah ditugaskan untuk melakukan rawat inap, maka saat ini saya sudah sedang melakukan persiapan untuk SDM. SDM ya Pak Dokter ya? SDM-nya sudah sedang dalam persiapan. Dalam persiapan. Mungkin untuk SOP-nya Pak Kabid Dokes, ini yang tenaga kesehatan yang menerapkan COVID ini, SOP kita apakah berbeda dengan tempat lain atau sama? Karena kita ini boleh dikatakan kan tidak terlampau tinggi, tapi tetap kita harus mengendalikan virus ini di masyarakat dan tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, benar Pak. SOP itu sebenarnya satu. Dimanapun menangani kasus COVID, SOP-nya tetap satu.
Yang paling penting adalah alat pelindung diri atau APD bagi tenaga kesehatan. Itu yang paling penting, itu wajib sekali buat tenaga kesehatan untuk melindungi dirinya juga dan melindungi pasiennya. APD ya Pak Dokter Iya, ya. APD, Ya, alat pelindung alat diri. pelindung diri. Nah, mungkin Sobat Humas Polri sudah mendengar penjelasan dari Kabid Dokes bahwa protokol COVID kesehatan itu berlaku sama di seluruh Indonesia. Sobat Humas Polri jangan lupa untuk bertanya atau komen di kolom komentar berkaitan dengan topik kita edisi ini, berantas COVID-19 dengan 5M. Jadi sekarang ini tidak 3M lagi, 5M. Tetaplah bersama kita di Tribata Talks. Gerakan pakai masker sebagai sebuah upaya minimal untuk mencegah penyebaran penularan virus dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar disiplin memakai masker. Dengan menggunakan masker menutup hidung dan mulut, menurunkan resiko tertular maupun menularkan virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kepulauan Bangka Belitung, untuk selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan, sering mencuci tangan dan menghindari kerumunan, serta menjaga jarak, serta selalu menjaga kebugaran tubuh dengan sering berolahraga agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 serta menumbuhkan daya imunitas di dalam tubuh kita. Salam sehat selalu, kesadaran kita menyelamatkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Hari ini harus menang main bola. Emang ganteng kok nih, pemain bola profesional. Oi, Pergi lo, dok lah nak gia, cepet ge. ku nak main bola lo. Nan, kau pakai masker belum? Lama suruh setiap hari pakai masker men keluar rumah ya, tau dek. Mak, ngapain lo pakai masker? Dek ketingok muka ganteng, oke? Jangan ngebante, seorang tua ngomong ya. Percuma ganteng men badan dek sehat, tau dek, malah kena corona ya, cemana? Allah pun mak. Nih, pakai nih masker ah. Malah ganteng ya, di mana ge ganteng nan? Kayak masker kita tetap ganteng. Nih, ini dibawa. Lah. Sudah ingat ke kawan tuh jangan deket-deket, jauh-jauh ha, 1 meter jarak Oke mak. Nah, hati-hati ya. Moga menang main Oke mak. Terapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sobat Humas Polri, kita bergabung kembali dengan Tribata Talks Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kita masih bersama dengan Dr. Zulhairi, Kabid Dokes Polda Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin dalam COVID ini tentu Pak Dokter ya, kita orang per orang ini kan tentu imun tubuhnya itu berbeda-beda. Ada yang kuat fisiknya, ada enggak.
namun gejala umum Pak Kabidokes yang muncul ketika seorang terinfeksi COVID-19. Ini seperti apa nih Pak Dokter? Ya, gejala itu orang mulai dari sampai tidak punya gejala, itu yang kita sebut OTG, orang tanpa gejala, kemudian dengan gejala yang umum. Gejala umum itu seperti demam, kemudian batuk kering, kemudian merasa lelah sekali. Kemudian ada juga gejala-gejala yang tidak umum seperti diare, hilang penciuman, hilang rasa, kemudian badan sakit-sakit, susah tidur, sakit gitu, kepala. Pak Dokter. Nah, Ya, itu gejala yang tidak. Tapi ada juga gejala yang paling serius, yaitu gejala seriusnya misalnya sesak nafas. Sesak napas ya Pak Nah, Dokter ya. itu udah Ya, harus ya. dirawat itu di ICU biasanya. Nah, Ya. COVID-19 ini juga ada jenis-jenis tidak Pak Dokter kalau berdasarkan gejala itu? Ada nggak? Tidak, misalnya jenisnya apa gitu kan? Ini kan COVID-19 ini Iya. berdasarkan gejala. COVID-19 itu kalau berdasarkan gejala tadi memang bisa dibagi dia gejala mulai dari sebenarnya dari ringan, sedang sampai berat dia. Oh, Nah, ringan, itu pembagiannya sedang, berat ya gitu. Kalau pembagian virus corona memang ada corona virusnya itu sendiri ada virus, ada yang jenis alpha namanya, beta, kemudian ada yang SARS, ada yang MERS-CoV. Nah, terakhir yang sekarang ini COVID-19. Nah, itu kalau jenis virus coronanya. Tapi kalau gejala tadi itulah mulai dari ringan, berat, sedang, berat. Ya. Jadi sobat-sobat Humas Polri bahwa COVID-19 ini dia gejalanya itu seperti dijelaskan Pak Dokter tergantung imun kita. Jadi ada gejalanya itu berat sekali, sedang atau ringan. Tetapi memang mereka di dalam tubuhnya itu ada virus COVID-19. Untuk itu orang per orang itu tentu beda. Tetapi yang lebih penting lagi kita tetap menjaga protokol kesehatan 5M ini supaya kita tidak terpapar oleh virus corona. Penjelasan mengenai 5M ini bagaimana Pak Dokter di Polda Bangka Belitung ini dan realisasinya di lapangan ini untuk upaya-upaya kita mengedukasi masyarakat, ya mungkin salah satunya acara Tribatok seperti ini. Ya. Mungkin Pak Dokter bisa jelaskan itu ya. Terima kasih Pak Kabid Humas. Untuk 5M, kalau dulu 3M, sekarang ternyata menurut ahli epidemiologi harus diperluas menjadi 5M. Jadi tadi kalau yang 3M kita sudah tahu, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Kemudian ditambah lagi sekarang 2M-nya yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, jadi kalau yang 3M ini kita sudah laksanakan ya. Mungkin sekarang sudah menjadi budaya hidup kita. Walaupun kita lihat ada 1-2 masyarakat yang masih mungkin lupa memakai masker, lupa cuci tangan ya. Namun di lingkungan Polda sendiri kita sebenarnya sudah memulai dari awal semenjak kita datang di Mapolda itu kita sudah melakukan protokol kesehatan. Kita sudah ukur suhu, kita sudah tegur mana yang tidak pakai masker, kita suruh pakai masker. Kemudian juga apel dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kemudian kita anjurkan juga kalau tidak perlu bepergian, sebagusnya kita tinggal di rumah saja. Ya, mungkin itu Sobat Humas Polri yang dijelaskan Pak Kabidokes. Memang untuk Polda Bangka Belitung prokes kesehatan itu sudah dilaksanakan sejak dari awal, di mana setiap masuk Polda itu ada cek suhu, dan apabila ada anggota Polri yang suhunya di atas 38, itu mungkin ada pemeriksaan rapid ya dari Bidokes. Untuk itu terima kasih untuk Sobat Humas Polri yang sudah bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan bincang-bincang selanjutnya setelah jeda berikut. Inilah protokol kesehatan bagi aparat saat menjalankan aktivitas di tengah pandemi COVID-19.
Aparat harus dalam kondisi sehat, menggunakan pakaian kerja lengan panjang saat bertugas. Wajib menggunakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan. Sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Hindari menyentuh daerah wajah. Memperhatikan jarak atau physical distancing. Apabila aparat harus melakukan kontak fisik dengan masyarakat, segeralah mencuci tangan. Terapkan waktu kerja 8 jam sehari atau maksimal 12 jam per hari dan 40 jam seminggu. Membersihkan diri saat pulang bertugas. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang. Lakukan pemantauan kesehatan secara berkala. Kendaraan operasional dibersihkan secara berkala dengan menggunakan disinfektan. Setiap aparat yang tidak masuk karena sakit atau demam Apa bang? Nih, duduk sini ya. Kita bikin konten, oh. Olah, Kau baca video, oh. olah. Minum dulu, haus. 3, 2, 1, action. Hai guys, ini cara mencegah corona. Apa kau ikat berdua ini? Kami nih nak bikin konten. Kami ini kan jadi YouTuber profesional. Oh, nanti jadi sebahasa ngikat bikin konten video toh, konten YouTube toh. Apa gitu tentang corona tuh ada anak protokol kesehatan harus sesuai kayak protokol kesehatan yang ditetapkan kayak pemerintah. Tidak boleh sebasing alias ngeramang kelak itu berita hoax. Masa gimana? Pacek kau berdua ditangkap kayak polisi bikin berita basing-basing. Hah? Oh, gimana? Mak genak jadi YouTuber. Yo, kita ngesut ganti-ganti sudah mak cemana oleh cara mak kayalat nih. Mungkin nih, Mak. Ada genti ke lah. Oh, alah. Ini ngesut mak ngesut onan lo Mak corona. Coba mak ngesut muka kaki. Weh, ganteng memang anakku nih. 3, 2, action. Makan kuaci duduk di tikar. Kalau mau pergi jangan lupa pakai masker. Action. Baju dilipat lalu disimpan. Kalau mau hidup sehat, jangan lupa mencuci tangan. Ke pasar membeli celana. Celana disimpan di dalam rak. Kalau mau aman dari corona, jangan lupa menjaga jarak. terapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita basmi corona. Sobat Humas Polri, kita kembali lagi dalam acara Tribatok Talks Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kita masih bersama Dr. Zulhairi. Jadi mungkin Pak Dokter ya, untuk Polda Bangka Belitung nih upaya penanganan COVID ini sudah dilaksanakan apa saja Pak Dokter? Ya mungkin ada vaksinasi atau apa yang maksudnya 3T Pak Dokter ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter. Terima kasih Pak Kabir Mas. Untuk upaya penanganan COVID-19 di wilayah kepulauan, di wilayah khususnya di Polda Kepulauan Bangka Belitung, kita sudah melakukan upaya 3T tambah vaksinasi. Jadi 3T yang pertama itu adalah testing artinya kita melakukan pemeriksaan. Saat ini kalau ada orang mengeluh gejala-gejala, ada mengeluh gejala-gejala COVID, misalnya demam, batuk atau kelelahan, itu kita akan lakukan. Mula-mula kita lakukan dulu swab dengan antigen. Ya, antigen ada di Polda. Antigen ya. Ada di Bidokes fasilitasnya. Kita juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan
kantor kesehatan pelabuhan serta Satgas penanggulangan COVID di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk hal testing ini. Begitu juga untuk yang kedua untuk tracing. Jadi kalau sudah dapat kasusnya, kemudian kita tracing kontak eratnya, artinya kita mencari kepada siapa dia kontak erat pasien tersebut, kita jajaki. Sekarang saat ini menurut perintah dari Bapak Kapolri, Binmas itu jadi tracer ya? Jadikan tracer. Nah, jadi nanti ya kalau ada 393 babin Kamtibmas kita yang akan dilatih sebagai tracer. Ya. Nah, kemudian T yang berikutnya adalah treatment. Nah, treatment itu pengobatan itu memang bidangnya kami. Jadi kalau tadi saya sebutkan kalau pasiennya kasusnya hanya cukup rawat jalan, maka kita akan melakukan pemberian obat. Ataupun kalau pasiennya bisa isolasi mandiri, kita anjurkan isolasi mandiri, nanti kita akan pantau. Kalau pasiennya perlu dirawat inap, nanti kita anjurkan rawat inap. Kemudian yang terakhir adalah sekarang yang sedang digalakkan pemerintah dengan melakukan imunisasi dengan vaksinasi ya, COVID-19. Mungkin sobat-sobat Humas Polri, jadi perlu diketahui memang untuk anggota Binmas Polri yang ada di wilayah di seluruh Indonesia, mereka memang ditunjuk sebagai tracer, yaitu mencari mereka yang mungkin terinfeksi COVID dan mereka turun langsung, dan ini diberlakukan di seluruh Indonesia oleh Polri dan Bidokes. Jadi Binmas, anggota kita yang di Binmas itu di samping mereka menjadi babin, mereka juga men-tracer masyarakat yang ada di lingkungannya. Dan mungkin ini kita mengharapkan dukungan masyarakat bahwa apabila kena COVID-19 itu bukan merupakan suatu aib, dan ini juga apabila kita juga mendiamkan akan berbahaya untuk orang lain. Untuk itu kita harus ya dengan penuh kesadaran, bukan dipaksakan, tapi dengan kesadaran supaya kita tidak menularkan ke orang lain. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak Kabidokes tentang donor plasma konvalesen ini apa maksudnya Pak Kabidokes ya? Donor plasma konvalesen itu adalah pemberian plasma orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 itu ada antibodinya sudah. Jadi yang sebenarnya yang mau dikasih ke penderita yang sedang mengalami infeksi itu adalah antibodi orang yang sudah terkena. Jadi itu ditransfusikan. Ditransfusikan ke pasien yang sedang dirawat, yang sedang menderita. Itu juga syarat-syaratnya sama seperti syarat-syarat kalau kita melakukan transfusi, menjadi donor transfusi ya? Sama syaratnya. Jadi cuman tambahannya satu adalah dia mantan penderita. Mantan penderita itu aja tambahannya. Kalau transfusi ada tadi usianya, tensinya, screeningnya. Kalau di situasinya di Polda Kepulauan Bangka Belitung ini ataupun secara umum di provinsi ini memang kita belum memiliki alat screeningnya. Alat screeningnya itu nanti saya sudah berkoordinasi dengan PMI. Tahap sekarang masih tahap pendataan. Kemudian nanti untuk tahap alat screeningnya itu mungkin akan diupayakan mungkin dengan outsourcing ataupun dengan mengirimkan sampel. Untuk di screening ke fasilitas yang lebih lengkap, misalnya ke Jakarta atau ke center-center lain di Indonesia yang terdekat dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Demikian Pak. Oke, jadi Sobat Humas Polri, kita jangan gagal paham ya. Jadi yang diambil tuh plasmanya, bukan nanti orang sudah kena COVID, supaya tidak kena COVID, kita minta donor darahnya, bukan begitu. Tetapi ini yang diambil adalah plasmanya, dan alatnya itu alat khusus ya Pak Kabidokes ya. Ada alat khusus dan di Bangka Belitung belum ada, cuman masih diupayakan oleh Pak Kabidokes Polda Bangka Belitung bekerja sama dengan Palang Merah untuk dapat alat itu, sehingga mereka yang sudah terpapar COVID bisa memberikan plasmanya kepada mereka yang belum terinfeksi COVID-19. Nah, pada segmen ini kita akan menjawab pertanyaan netizen ya. Pertanyaan netizen dari Rian Adi ya.
Nah, mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Kabidokes. Mungkin dari Dan Adi ini dia bertanya, kalau sudah sembuh dari COVID, apakah boleh donor darah gitu? Nah, ini Pak Dokter ya, apakah COVID menular lewat darah gitu, Pak Kabidokes, kira-kira? Ya. Ini gimana jawabannya? COVID ini menularnya melalui apa ya, droplet ya, jadi percikan, ya kan? Percikan. Sebenarnya kalau sudah sembuh, bagusnya sebagai donor plasma konvalesen. Itu dia. Gitu Pak Dokter Nanti ya. akan, jadi sangat bermanfaat bagi pasien yang sedang terinfeksi. Ya, gitu ya. Jadi sobat, apabila rekan-rekan misalnya sudah terkena COVID, ya mungkin untuk beramal ya, untuk bisa memberikan plasma darahnya itu kepada yang belum kena, itu lebih bagus. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Lubis Koba. Dia menanyakan bahwa Rumah Sakit Bayangkara menerima tes COVID untuk, apakah Rumah Sakit Bayangkara ini menerima tes COVID untuk masyarakat umum? Apa hanya untuk polisi saja? Mungkin Pak Dokter bisa jelaskan ini. Ya, saat ini memang karena keterbatasan alat tesnya, kami memang masih melakukan untuk anggota Polri dan PNS serta keluarga. Dalam waktu dekat mungkin kita juga akan membuka untuk pelayanan untuk umum dengan yang terjangkau, yang bisa dijangkau oleh masyarakat lah. Oh gitu ya, Pak Dokter ya. Jadi karena kami ini Rumah Sakit Polri, diutamakan dulu anggota Polri dan ASN-nya. Jadi untuk awal ini, mungkin selanjutnya bisa untuk masyarakat umum. Untuk selanjutnya ada pertanyaan juga dari Rudi dari Blinyu. Pertanyaannya adalah orang tanpa gejala atau OTG, apakah bisa menularkan ke orang lain? Menularnya itu lewat apa? Nah, kalau tidak, apa tuh gejala-gejalanya Pak Kabidokes kira-kira? Iya, makasih Pak Kabitumas. Terima kasih pertanyaannya buat Saudara Rudi. Orang tanpa gejala itu memang tampilan luarnya tidak memiliki keluhan, tapi di dalam badannya ada virusnya. Justru ini orang yang paling berbahaya karena dia berkeliaran kemana-mana. Bahkan menurut beberapa ahli disebutkan orang tanpa gejala ini jika menularkan ke orang lain, kasihan orang lain yang tertular ini, dia gejalanya lebih berat biasanya. Demikian. Nah, jadi sobat-sobat Humas Polri, kita jangan salah menafsirkan ya. Jadi orang tanpa gejala, memang yang bersangkutan itu dia tidak menunjukkan gejala apa-apa. Jadi dia tetap seger bugar, tetapi apabila di swab di tubuhnya itu ada virus COVID-19. Nah, justru ini yang berbahaya karena kita tidak tahu bahwa yang bersangkutan ini tidak merasakan apa-apa. Tetapi ya, dokter, dia bisa menularkan ke orang lain. Nah, ini penularannya sama. Penularannya sama. Ya, jadi melalui percikan droplet, ya. atau droplet. Nah, sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak merasakan apa-apa. Nah, justru ini harus kita waspadai. Ya, mungkin itu dulu dari kita. Sobat Humas Polri, kita sudah di penghujung acara. Sebelum mendengarkan himbauan dan pesan dari Kabidokes, kita jeda sebentar. Tetaplah bersama Tribrata Talks. Nan, pinjam mak teleponan. Kalau Bain. Yolah, mak nak nelpon abang lah sampai mana abang tuh? Kelak mana abang diculik kurang? Mana ganteng pelik anak mak ya. Apa dulu? Aduh, corona nih pasar pulang. Aduh, mana telepon bunyi pula. Halo? Halo? Lo di mana, Nak? Nih di rumah nih, Mak. Mana tah? Nih di rumah nih. Oh, alah, tunggu lo di depan rumah, jangan masuk lo, Mak buka pintu lo.
koper nak ya besar gila, besar handphone kan nak. Apa lah kantong? Baru nak kena pecah tadi kantongku. Stop! Musim corona ada jadi sebasing salam. Bebas corona tak kan Bebas mak ku sehat badan ku mak. Yalah masuk ke rumah lo, tapi bersih-bersih, mandi-mandi lo Oh lah. Kelak baru naik ke atas ke kamar ya. Besar ge, handphone anak bujang ku nih. Macam mana cara makan? Dek di seorang. Ayo, payah ke. Handphone anak kota nih. Nan, bantu abang Nan, bantu abang anak. Wek koper ah. Anan bek koper yang kecil, bantu abang ah. Kuat ke Nan? Bila bawa ke atas. Bawa ke kamar abang. Ah. Matilah debu getak. Hah? Uji biar tak baca kuat. Nan, mananya abang? Stop! Ngapa dia keluar dari tadi abang? Abang mana? Abang corona. Oh, apa kan abang kena corona nak? Pokok jelas mak. Karena emang abang bener dia coronanya nak periksa ke dokter lu abang ya. Kalau baru sudahnya isolasi mandiri mennya corona kak di rumah. Dek jadi kemana-mana. Tenang mak, abang aku isolasi mandiri. Emang mana baca isolasi mandiri abang? Baca? Nih. Mana? Coba mak nengok isolasi mandiri macam mana? Ini mak. Astagfirullahalazim onan. Ya siapa bang Leonan? Bukan nak ne isolasi onan. Nona. Ngapa? Bukan isolasi mandiri seperti ini. Tak perlu panik. Edukasi anak Anda mengenai COVID-19. Terapkan pola hidup sehat. Terapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Dan mengurangi mobilitas. Sobat Humas Polri, kita kembali lagi di acara Tribala Talk Polda Kepulauan Bangka Belitung. Tadi kita sudah banyak melihat dari netizen yang bertanya kepada kita, namun kita belum bisa menjawab, ya, karena banyak pertanyaan yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, mungkin di akhir acara kita ini kita mengharapkan, ya, mungkin himbauan daripada Pak Kabidokes Polda Kepulauan Bangka Belitung nih kepada masyarakat Bangka Belitung dalam menghadapi COVID ini, langkah dan upaya yang terbaik itu seperti apa? Mungkin harapan-harapan beliau, ya, sehingga masyarakat Bangka Belitung ini bisa menghadapi pandemi ini, dan pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan normal kembali seperti biasa. Mungkin Pak Kabidokes bisa menjelaskan, Pak. Terima kasih, Pak. Pesan kami sebagai tenaga kesehatan kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertama, jangan beranggapan bahwasanya virus ini tidak ada. Sudah banyak korban di sekitar kita, mungkin bahkan keluarga kita. Jadi untuk itu jangan menyepelekan kasus ini. Jika Anda sudah ada gejala, maka segeralah datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian jangan lupa protokol kesehatan 5M tadi. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi bepergian atau mobilitas ke tempat-tempat yang tidak perlu. Sebaiknya kita, kalau tidak perlu ada tujuan tertentu, sebaiknya kita berdiam diri di rumah. Karena sekarang rumah adalah tempat yang paling aman buat kita.
Mungkin itu pesan-pesan yang paling penting dari saya ya, juga tetap melakukan pola hidup yang sehat. Nah, ini mungkin tadi sudah sobat-sobat dengar, itu adalah pesan dari Kabid Dokes Polda Kepulauan Bangka Belitung yang memang seorang dokter yang sehari-harinya juga menangani COVID. Kita akan mendengarkanlah, harus patuh apa yang beliau sampaikan. Ya, semoga kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih Pak Kabid Dokes, Pak Dr. Zulhairi. Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita pada edisi kali ini. Terima kasih untuk hadir bersama kita. Terima kasih juga kepada Sobat Humas Polri yang sudah ikut menyaksikan acara ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya, supaya kami dapat mengedukasi masyarakat melalui Tribrata Talk ini. Dan kepada sahabat Humas Polri tetap mengikuti acara kami. Terima kasih. Salam Tribrata.